Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran tasawuf, inti dalam ajaran ini adalah adab, terutama pada guru mursyid. Karena guru mursyid merupakan wasilah yang dapat mengantarkan salik untuk mencapai pada tujuan mulia, yaitu wusyul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci keberkahan dari ilmu tasawuf ada di tangan guru mursyid, maka sudah selayaknya seorang murid dapat menjaga sopan santunnya, menjaga kepatuhan, dan ketaatan pada mursyidnya. Harus pasrah dan percaya pada kebijaksanaan mursyid, ibarat pasrahnya jenazah pada orang yang memandikannya. Perjalanan yang ditempuh para salik, atau murid-murid pengamal tarekat sangatlah panjang dan penuh rintangan. Tanpa bimbingan dan pengawasan dari mursyid akan berdampak buruk pada diri sendiri, bahkan akan membawa dampak buruk pula bagi orang lain. Karena tanpa bimbingan dan pengawasan, sangat mungkin bagi seorang murid tarekat malah terjerumus pada tujuan-tujuan palsu, dan masuk dalam ilusi-ilusi yang mempesonakan dari godaan setan. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Minhajul Abidin halaman 8 mengatakan, "Ketahuilah olehmu, bahwasanya guru itu adalah pembuka dari ilmu yang masih tertutup, dan memudahkan dari ilmu yang sulit. Mendapatkan ilmu dengan adanya bimbingan guru akan lebih mudah dan menyenangkan." Dalam kitab Al-Fawaidul Makiyah halaman 25, dan kitab Taudihul Adillah juz 3, halaman 147 terdapat syair. Barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru secara langsung dengan berhadap-hadapan, niscaya akan terjagalah dia dari kesesatan dan kekeliruan. Dan bahwasanya menuntut ilmu tanpa ada bimbingan dari guru, laksana seseorang yang menyalakan pelita, padahal pelita itu tidak berminyak. Setiap orang yang menuntut ilmu secara tersendiri tanpa guru, maka sesungguhnya dia berada dalam kesesatan. Berikut ini adalah adab-adab wajib seorang murid kepada guru mursyidnya. Ada banyak adab yang harus dipenuhi murid terhadap syaikh mursyid yang menjadi gurunya. Namun di sini kami akan meringkasnya dengan hanya mengemukakan adab-adabnya yang paling penting. Adab ke-1. Pasrah, teguh dan rela menerima pengaturan yang dilakukan syaikh terhadap dirinya. Melayani syaikh dengan harta dan jiwanya. Sebab, mutiara kehendak dan cinta hanya akan menjadi jelas melalui cara ini. Kadar kesungguhan dan keikhlasan seorang murid hanya akan diketahui melalui timbangan ini. Adab kedua. Tidak protes terhadap syaikh menyangkut perbuatan yang dilakukannya, meski secara lahiriah tampak perbuatan yang dilakukannya itu tampak haram. Jangan sampai dia berkata kepada syaikhnya, "Mengapa Anda melakukan ini?" Karena murid yang berkata mengapa kepada gurunya, dia tidak akan berhasil selamanya. Terkadang dari seorang syaikh muncul sesuatu yang secara lahiriah tampak tercela, padahal secara batin ia terpuji. Seperti yang terjadi antara Khidir dan Musa. Tentang makna ini, ada sebagian tokoh sufi berpesan sebagai berikut. "Jadilah engkau di hadapannya bagai mayit di tangan yang memandikannya. Selalu patuh, apapun yang dia lakukan terhadap dirimu. Jangan membantahnya mengenai urusannya yang tidak kau ketahui, karena membantah berarti menantang. Serahkanlah kepadanya apapun yang kau lihat. Jika tidak, nanti engkau akan jadi murid yang tercela." Adab ketiga. Berkumpul dengan syaikh hanya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla saja. Adab keempat. Mengikuti pilihan dirinya kepada pilihan mursyidnya, dalam urusan ibadah maupun adat, yang global maupun rinci. Salah satu ciri murid sejati adalah taat kepada sang mursyid. Seandainya mursyidnya berkata, "Masuklah ke dalam api," ia pun akan memasukinya tanpa tanya. Adab kelima. Tidak memata-matai kondisi atau tingkah laku guru mursyidnya secara mutlak. Sebab perilaku memata-matai guru mursyid bisa menyebabkan dirinya hancur, seperti terjadi pada banyak orang. Murid harus senantiasa berbaik sangka kepada guru mursyidnya dalam segala keadaan. Adab keenam. Senantiasa menjaga guru mursyidnya di ketidakhadirannya, sebagaimana menjaga dia di saat kehadirannya. Selalu mengingat guru mursyid dengan hatinya dalam setiap keadaan, baik sedang bepergian ataupun tidak. Adab ketujuh. Memandang bahwa berkah dunia dan akhirat yang diperolehnya itu didapat melalui berkah guru mursyidnya. Adab kedelapan. Tidak menyembunyikan sesuatu pun dari guru mursyidnya, entah itu keadaan, bisikan gaib, peristiwa yang mengejutkan, ketersingkapan, karomah dan apapun yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Adab ke-9. Tidak mengira-ngira sendiri makna peristiwa atau mimpi, atau ketersingkapan hal gaib yang didapatnya, meskipun jelas. Tidak pula berpegang teguh padanya.
Dan bila sudah melaporkan semuanya kepada guru mursyid, dia tinggal menunggu jawaban sang guru tanpa memintanya memberikan jawaban. Adab ke-10. Tidak membeberkan rahasia guru mursyid, walau tubuhnya sampai digergaji. Adab ke-11. Tidak menikahi perempuan yang hendak dinikahi guru mursyidnya, atau perempuan yang dicerai gurunya, tidak pula janda dari guru mursyidnya. Adab ke-12. Tidak memberikan pendapat bila diajak bermusyawarah, dan mengembalikan semua pendapatnya kepada guru mursyidnya, dengan keyakinan bahwa sang guru mursyid lebih tahu daripada dirinya, dan sang guru tidak butuh saran dari dirinya. Sang mursyid mengajaknya musyawarah hanya untuk membuatnya senang. Kecuali bila jelas ada alasan yang kuat yang mengharuskan dirinya menyampaikan pendapat, itu pun tetap harus disertai etika yang sempurna terhadap mursyidnya. Adab ke-13. Tetap memperhatikan keluarga guru mursyidnya ketika sang guru pergi, dengan terus berbuat baik kepada mereka, misalnya dengan tetap melayani dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Sungguh, sikap ini bisa membuat hati sang guru senang kepadanya. Dalam hal ini, seorang guru mursyid juga seperti saudara sesamanya. Adab ke-14. Apabila murid mendapati diri merasa bangga dengan amalnya, atau merasa hebat dengan kondisi dirinya, hendaklah dia segera melapor kepada guru mursyidnya, agar sang guru memberikan penawarnya. Jika dia menyembunyikan hal itu dari guru mursyidnya, maka akan tumbuh ria dan kemunafikan dalam dirinya. Adab ke-15. Menghargai sesuatu yang diberikan oleh sang mursyid kepadanya, tidak menjualnya kepada seseorang, apapun yang diberikannya. Karena bisa jadi di dalam sesuatu yang diberikannya itu sang mursyid menyertakan salah satu rahasia para sufi, yang bisa membantunya di dunia dan akhirat serta mengantarnya ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Adab ke-16. Tidak mengurangi keyakinan terhadap sang mursyid, jika melihat sang mursyid kurang atau turun dari makamnya. Misalnya karena mursyid banyak tidur di waktu sahur, atau kurang wara, atau hal-hal lainnya yang merupakan sifat kekurangan. Sebab, Allah kadang memberlakukan kekurangan itu terjadi pada walinya di saat sang wali lalai atau lupa. Kemudian Allah mengingatkannya hingga dia sadar dari kelalaiannya, dan segera menyusulnya dengan perbuatan lain yang patut dan mampu menutup kekurangan tersebut. Semua itu sebagai pembimbing bagi muridnya, agar dari fenomena yang tampak pada diri gurunya, si murid menjadi tahu cara melepaskan diri dari ketergelinciran bila mengalami hal yang serupa. Selain itu, bisa jadi dengan kekurangan yang ditimpakan kepada walinya, Allah sedang membimbing sang wali untuk melihat besar kecilnya kadar kesungguhan dan kejujurannya di makam ridho, atau agar menerima qada dan qadar Allah. Dengan perubahan-perubahan kondisi itu Allah mengenalkan para walinya akan kenyataan diri mereka, agar mereka bersyukur, atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala di saat mereka sudah sadar. Karena itu, murid harus melestarikan keyakinan terhadap mursyidnya. Sungguh, para pemuka kaum arif telah berkata, ketergelinciran kaum muqarrabun merupakan peninggi kedudukan mereka. Ungkapan ini mereka landasi dengan kenyataan Nabi Adam. Dia melanggar larangan Allah hingga diusir, tetapi kemudian dia dijadikan makhluk pilihan dan dimuliakan. Adab ke-17. Seorang murid harus melepaskan akal rasionalnya, kemampuan ilmunya, kedudukannya, kecuali jika semuanya itu berserasi dengan guru mursyidnya. Adab ke-18. Tidak banyak berbicara di hadapan sang mursyid, meskipun sang mursyid memberinya keleluasaan untuk berbicara. Murid harus mengetahui kapan saat untuk berbicara dengan guru mursyid. Berbicara kepada guru mursyid hanya saat suasana sang mursyid sedang lapang, disertai adab yang baik, khusyuk, kudu, dan tidak berlebihan menurut tingkat derajatnya. Bila guru mursyid berbicara memberi jawaban atas pertanyaannya, dengarkanlah secara seksama dengan wajah yang dihadapkan. Jika tidak, murid akan dicegah dari futuh. Dan barang siapa telah dicegah dari futuh, dia akan sulit mendapatkan kesempatan kedua. Hanya orang istimewa saja yang mendapat kesempatan kedua. Adab ke-19, hendaknya merendahkan suara di majlis sang mursyid. Sebab meninggikan suara di hadapan para pembesar merupakan kelancangan, dan tidak sopan. Adab ke-19, tidak duduk bersila atau duduk di atas sajadah ketika berada di hadapan mursyid. Duduklah di hadapannya dengan penuh kerendahan dan rasa hina. Seorang arif berkata, menurut kaum sufi, berkhidmat merupakan amal soleh yang paling utama. Adab ke-20. Bersegera melaksanakan perintahnya, tidak menunda-nunda atau berleha-leha sebelum selesai melaksanakannya.
Adab ke-21. Menghindari hal-hal yang tidak disenangi oleh sang mursyid, dan juga tidak menyukai hal-hal yang tidak disukai oleh sang mursyid. Adab ke-22. Tidak berteman dengan orang yang tidak disenangi sang mursyid, dan mencintai orang yang juga dicintai sang mursyid. Adab ke-23. Bersabar menerima kemarahan dan keberpalingan sang mursyid, entah dari dirinya maupun dari orang lain. Jangan sampai bertanya, mengapa sang mursyid bersikap demikian kepada si fulan, atau mengapa syekh bersikap demikian kepada saya. Adab ke-24. Tidak duduk di tempat yang disediakan khusus untuk mursyidnya, tidak bepergian, tidak menikah, dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang penting tanpa izin mursyidnya. Ketahuilah bahwa syaikh yang arif terkadang memberi keleluasaan kepada santri-santrinya. Lalu apabila telah mencium aroma kejujuran dan keseriusan dari mereka, dia mulai ketat terhadap mereka, kadang berpaling dari mereka dan menampakkan kemarahan, supaya jiwa mereka mati dari syahwat, dan lebur dalam kecintaannya kepada Allah. Dengan sikap-sikap tersebut, sang mursyid sedang menguji kesetiaan murid-muridnya. Adab ke-25. Tidak menggunakan ucapan sang mursyid untuk diungkapkan kepada orang-orang lain yang kadar pemahaman dan akalnya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Adab ke-26. Sesama murid dilarang saling menilai karakter, kemampuan, maupun tingkah laku murid yang lain, terutama menilai kekurangan dan keburukannya. Karena itu sama saja dengan menilai hasil dari bimbingan guru mursyid. Bagaimanapun juga haruslah disadari, bahwa semua murid telah dibimbing oleh guru mursyid sesuai dengan makamnya masing-masing. Sehingga saat kita menilai keburukan murid lain, itu sama saja dengan memberi penilaian yang buruk atas hasil dari bimbingan guru mursyid. Hal itu hanya akan menyakiti hati sang guru mursyid saja. Adab ke-27. Apabila ada salah seorang sahabat guru mursyid yang bertanya tentang sesuatu, hati-hatilah jangan sampai engkau serta-merta menjawabnya. Adab ke-28. Tidak diperbolehkan meminta guru mursyid untuk menunjukkan karomahnya dengan alasan apapun. Karena karomah adalah hak dari Allah, akan diberikan hanya dengan alasan yang dikehendaki Allah saja. Siapapun tidak berhak meminta untuk ditunjukkan, karena itu sama saja dengan mengatur kehendak Allah. Adab ke-29. Ketika menemui kendala atau mendapatkan isyarah-isyarah selama laku suluk, segera disampaikan secara pribadi pada guru mursyidnya. Murid dilarang untuk mencari-cari solusi sendiri, atau menerka-nerka isyarah yang dirasakannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Karena kendala yang ditemui oleh masing-masing murid berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan rasa yang dianggap sebagai isyarah, bisa jadi itu malah bisikan dan godaan setan untuk menggagalkan laku suluknya. Maka dari itu apapun yang dirasakan oleh murid harus disampaikan pada guru mursyidnya, sehingga laku suluk tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan dari guru mursyid. Demikianlah beberapa adab penting yang kami sebutkan di sini. Sebenarnya masih banyak adab yang lain, namun kami hanya sebutkan sebagian kecil saja. Bisa jadi tiap guru mursyid memiliki aturan-aturan tersendiri mengenai adabiyah ini. Memahami dan menjalankan adabiyah ini sangat penting bagi kalangan pengikut tasawuf. Bahkan tingkatan adab berada di atas ilmu itu sendiri. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia." Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim mengatakan, "Andab asormu, kerendah hatianmu pada gurumu, disitulah letak kemuliaanmu. Khidmatmu kepada kiaimu, disitulah letak keberkahanmu. Kebanggaanmu kepada gurumu, disitulah letak keluhuranmu." Demikianlah uraian singkat adab-adab murid kepada guru mursyid, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.